Ya, saya Gondol Sumardiono. Saya seniman. Saya diberi anugerah sama Gusti Allah menulis, kemudian membuat pertunjukan, kreator gitu. Terus bidang saya macam-macam karena mungkin ada di keaktoran, ada di musik modern, musik tradisional, kemudian di dance walaupun saya tidak bisa menari tapi saya bisa bekerja sama dengan beberapa teman-teman menari. Terus di film saya juga pernah diajak beberapa teman untuk main film. Jadi latar belakang saya adalah latar belakang kesenian, seniman, dan saya memberi nama saya ya seniman. Kalau orang lain bisa mengatakan yumbuh sampai kreator atau belum, tapi cita-cita saya selalu bertahan dan saya lebih senang dikatakan sebagai kreator, bukan sebagai pencipta. Kreator itu mengkreasikan apa yang sudah ada. Dan itu saya, Gondol Sumardiono, kreator seni pertunjukan. Dulu ketika saya waktu SMA membuat semi budaya, sebuah kelompok kecil anak-anak itu semacam lenong gitu yang kemudian terdiri dari anak-anak SD, SMP, kemudian saya membuat naskah dan lain sebagainya. Jadi saya memilih dan punya cita-cita saat itu SMP SMA itu duwe satu tempat di mana tempat berkarya dan tempat untuk studio saya. Ya akhirnya alhamdulillah di 2010 saya dapat omah ini, terus saya beri nama Omah Gondol. Ya, karyaku ora larang dan nguripi. Karya itu kan sebenarnya rohnya adalah dari Gusti Allah, diberikan kepada manusia untuk ilham sehingga dia berkarya. Maka ketika dia berkarya dan wajib mensyukurinya. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan tetap meyakini bahwa itu bisa menghidupi. Ora larang dalam hal ini adalah proses produksinya itu tidak larang. Tapi kemudian dijual ataupun orang menghargainya bisa jadi mahal. Ora larang dalam hal ini adalah mengungkapkan bahwa karya saya itu tidak pernah saya hargai dengan semahal apapun itu. Tapi minimal bisa menghidupi keluarga saya, orang terdekat saya, dan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya. Jadi kalau ditanya apakah karya itu menopang seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari, ya itu tergantung Gusti Allah. Bisa jadi iya, bisa jadi belum. Tapi saya yakin itu menghidupi anak dan istri saya dan keluarga saya. Dari makan ayo. Motor. Kamu mau sama bapak? Sama ibu? Inspirasinya macam-macam. Bisa jadi ketika saya jalan-jalan gitu terus dapat inspirasi. Terus ketika saya membaca buku bisa jadi inspirasi. Tiba-tiba saya kemana gitu saya dapat inspirasi. Misalnya saya buat lagu ini ya saya baca, saya ngobrol saya dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menulis apapun kecuali diberikan ilham oleh Gusti Allah, terus saya diberikan anugerah untuk menulis dan berkarya. Karya itu saya yakini bahwa karya itu ora larang, mergo saka Gusti Allah. Ning nguripi karena juga dari Gusti Allah. Ketika saya berkarya mesti tak duduke seketang sedikit itu terus tak kirim. Terus nek dia tertarik mesti gitu, kirimi aku. Ya nek nanti ada rezekinya ya saya bagiin, nek enggak ada ya enggak apa-apa. Biasanya kalau tidak saya bagi sama jenengan, saya bagi sama orang lain. Karena itu miliknya orang banyak. Istri saya saja tidak saya bagiin tuh, Bu. Tapi makan. Sempat ya dulu gitu ketika kemudian saya masih takut karena dibilang double dalam tubuh saya. Di satu sisi saya orang mesin tapi di sisi lain saya adalah orang yang berkesenian dan berkecimpung dalam dunia musik, dunia karawitan, dunia tari dan lain sebagainya. Tapi jiwa dan
anugerah saka Gusti Allah itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada di dalam jiwa kita, dalam sanubari kita. Ya saya putuskan untuk kemudian tidak, dan sampai saat ini bertahan pada kesenian. Itu cara bersyukur saya. Jadi itu bagi saya malah jadi anugerah yang tidak ternilai. Kesenian adalah pilihan. Selain kemudian yang paling sangat mendasar adalah tetap menyebarkan kebudayaan, tetap menyebarkan kemanusiaan, tetap menyebarkan ilmu-ilmu yang ada dalam kebudayaan untuk tetap hidup dan tetap ada di lingkungan kecil saya lah, di Omah Gondol, di lingkungan terkecil, di lingkungan terdekat saya. Karena dengan kebudayaan itu saya mampu untuk berkolaborasi dengan siapapun, berhubungan dengan siapapun, dan diberi keuntungan apapun dari kebudayaan itu. Saya Eko Suprihatin. Di sini di Omah Gondol saya sebagai istri dari Pak Gondol Sumargiono. Saya punya anak 3. Anak saya yang pertama itu namanya Mbak Sanggit Sita Arumdalu. Kemudian yang kedua itu Mbak Kinasih Sekar Amurwabumi. Dan yang ketiga Mas Edgina Jawara Jawaksa. Secara pribadi Pak Gondol itu orangnya penyabar. Kalau saya itu orangnya keras kepala, sehingga kadang kalau saya marah itu kadang bapaknya juga ikut marah. Jadi anaknya itu tidak boleh yang namanya dimarahi atau istilahnya dikasari, itu tidak boleh. Awalnya itu orangnya itu istilahnya nyeleneh. Jadi awal sekali saya yo sambil tertawa dan juga bangga, istilahnya dia tidak suka yang namanya teman-temannya itu tersiksa ataupun teman-temannya itu merasa disakiti. Nah, intinya itu pengen ngayomi. Sing ora urip. Ati syuting ora urip. Telah. Walaupun itu mengorbankan berapa ratus, berapa ribu, berapa juta pun dia rela. Kalau ini terkait dengan dunia instansi, mau mematok harga. Tetapi kalau terkait dengan masyarakat luas, kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan kemasyarakatan, sampai berkorban beratus-ratus juta, sampai tidak membayar pun itu rela. Pak Gondol itu pengorbanannya di seni itu melebihi dari dirinya sendiri. Kadang kalau saking sabarnya Pak Gondol itulah yang meluluhkan hati saya, begitu. Perkenalkan, nama saya Edgina Jawara Jawaksa, umur 9, lahir di Kota Gede 2015. Dari awal itu, kecil itu juga suka main wayang toh. Jadinya gambar wayang, habis itu jadilah dalang. Dalang itu aku buat wayang mungkin udah 30 lebih. Pas di Gunung Kidul itu pentas kolosal, diajak bapak, jadi apa itu lupa.
Habis itu ketemu Bupati Gunung Kidul, itu yang berkesan. Perkenalkan, nama saya Ari Buwono, berasal dari Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya sebagai anak didik dari Pak Gondol dan pernah PKL di sini kurang lebih tahun 2019 atau 2020. Pak Gondol itu mendidiknya keras, tapi itu demi kebaikan saya sendiri. Kayak misalnya contoh, kita pas berproses di gamelan itu kita banyak salahnya dalam menabuh atau gimana pun itu, Mbak Gondol langsung ibarat kata muring-muring atau nesu-nesu. Tapi itu kalau menurut saya lebih bagus supaya kita itu lebih baik lagi untuk menabuh dan menyadarkan kita disitulah kesalahan kita, dan harapannya ke depan kita kalau di masyarakat atau dimanapun itu kita nabuhnya lebih benar dan bermasyarakatnya lebih bagus lagi gitu. Ada ketakutan yang kemudian menyeruak, ojo-ojo sesuk njut tidak ada yang meneruskan, ojo-ojo omahku njut bergeser jadi rumah tingkat yang kemudian nanti jadi kos-kosan atau apapun. Tapi itu kendalinya ada di Tuhan. Jadi saya meyakini dalam lingkungan yang selalu ada kebudayaannya, mesti anak-anak itu akan selalu mengikuti. Jadi saya tidak harus memaksa misalnya Raja atau misalnya Sekar atau Sita, anak-anak saya, untuk mengikuti jejak Pak Gondol, tidak. Saya berharap Gusti Allah memberikan jalan kepada anak-anak saya untuk kembali tetap pada jalan kebudayaan dan jalan kemanusiaan. Karena ini pilihan. Khawatir, ya khawatir lah. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang indah bagi anak-anak saya. Kau berikan itu. Ketika saya berkarya saya bisa sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain. Tapi saya biasakan untuk bersama-sama dengan orang lain. Misalnya saya membuat lagu tentang bunga krisan misalnya. Saya biasanya hanya menggunakan nada pakai suara, terus teman-teman yang lain yang bisa bermusik kemudian menggunakan alat musiknya, kemudian saya tulis, kemudian ada vokalnya langsung, kemudian vokalnya kemudian menyanyi, mengingat-ingat nada, mengingat-ingat vokalnya, bait per bait gitu. Kemudian saya serahkan ke anak-anak. Kalau di karawitan, misalnya saya buat lagu gitu, ya biasanya seperti itu. Saya buat nyanyinya dulu, kemudian saya berikan ke anak-anak, mencari nadanya, kemudian bareng-bareng kemudian kita buat. Proses kreatifnya seperti itu. Kalau di naskah, ya saya sendiri menulis naskah, urutan apa yang kemudian saya, balungan ceritanya saya buat, terus kemudian saya detailkan satu persatu, terus saya tulis adegan per adegan. Karya itu bisa menjadi miliknya orang banyak. Misalnya saya tidak bisa digarap gerak, misalnya saya meminta sama Kiting, minta sama teman-teman lain, Mbak Agnes misalnya, untuk kemudian membantu saya digerak, karena saya tidak bisa digerak. Tapi saya punya konsep aja di dalam pikiran yang kemudian saya sampaikan. Nah, peristiwa-peristiwa ini yang kemudian membuat karya itu terbentuk. Untuk orang lain yang kemudian mau berkarya, jangan pernah lelah. Ketika kita berkarya, ya harus continue, terus-menerus, dan tidak lelah. Apapun hasilnya, itu perlu kita syukuri, karena itu adalah letak di mana kita, istilah saya, laku prihatin kita dalam berkarya. Kalau tidak laku, ya minimal kita punya karya. Kalau tidak laku, ya minimal kita punya sejarah untuk kita ceritakan pada anak cucu kita. Percayalah bahwa menulis, bahwa berkarya itu adalah salah satu cara untuk bersyukur, dan nanti ada tempatnya untuk menikmati dan menuai hasilnya, finansial ataupun non finansial. Ayem, tentrem, dan akan bahagia. Sedikit ya.
Krisan ungkapan cinta, sang duta perlu hatinya, bertabur bunga, bermantram cinta, bunga krisan pesona dunia. Ku ingat kau berikan bunga itu, bahagia terasa jiwaku. Senyummu ku ingat selalu, Kulon proko tumbuh bunga krisan